Mengapa Iran begitu ditakuti? Sahabat satu pesan, setelah hampir setengah abad permusuhan tersembunyi, Iran dan Israel akhirnya terlibat dalam konfrontasi terbuka. Bagian paling mencengangkan dari konflik ini adalah bagaimana serangan bertubi-tubi dari Iran justru membuat Israel yang selama ini mengabaikan teguran PBB. Akhirnya datang mengadu ke Dewan Keamanan PBB dan mendesak kecaman terhadap Iran. Konon, Iran memang menjadi salah satu negara ditakuti Israel selama berdekade-dekade. Disebut-sebut membawa ancaman terbesar bagi mereka. Bahkan dianggap musuh kuat oleh Amerika Serikat. Mengapa Iran begitu ditakuti? Apa rahasia di balik kekuatan yang mampu membuat negara adidaya pun gentar? Bagaimana sebuah perbedaan kuno mampu bangkit kembali menjadi pemain kunci di panggung geopolitik global? Iran atau Persia di dunia barat adalah aktor utama di Timur Tengah dengan pengaruh besar dalam konflik regional seperti di Suriah, Yaman, dan Lebanon. Ini mencerminkan sejarah panjangnya sebagai pusat kekuasaan regional yang pernah membentang di 3 benua. Kekuatan ini masih sangat terasa. Secara militer, Iran menduduki peringkat ke-14 dari 145 negara di dunia menurut Global Firepower. Posisi ini didukung oleh investasi militer yang besar, jumlah personel aktif 580.000 dan cadangan 200.000 yang masih aktif di angkatan bersenjata serta Korps Garda Revolusi Islam. Iran juga memiliki salah satu gudang rudal balistik dan drone terbesar di Timur Tengah, termasuk rudal jelajah dan balistik dengan jangkauan 2000 km, mampu mencapai target manapun di kawasan termasuk Israel. Senjata-senjata ini ciptaan Iran sendiri, bahkan diekspor ke Rusia. Tanpa saksi internasional potensi militer Iran bisa jauh lebih besar. Iran sangat mandiri, menolak campur tangan asing, terutama Barat di wilayahnya. Sebuah sikap yang menguat sejak Revolusi Islam 1979. Namun, Iran juga aktif mencampuri urusan negara lain melalui dukungan terhadap sekutu Syiah. Konflik Iran-Israel baru-baru ini adalah balasan atas serangan di Tehran. Bahkan campuran tangan dalam isu Palestina. Permusuhan ini berakar pada Revolusi Islam 1979. Sebelumnya, mereka adalah sekutu. Kini pemimpin Iran menganggap Israel sebagai penjajah dan setan kecil, sementara AS, setan besar, dengan ambisi menyingkirkan keduanya dari Timur Tengah. Meski tak saling membantu, Iran mendukung poros perlawanan di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Kondisi Timur Tengah masih memanas, jangan kekhawatiran eskalasi. Akar sejarah peradaban Persia kuno. Iran adalah rumah bagi peradaban tertua di dunia sejak prasejarah dengan artefak Neanderthal dan menjadi bagian dari hilir subur. Bangsa Persia muncul pada zaman besi setelah dominasi suku Susa dan bangsa Elam. Bangsa Media kemudian bangkit, bekerja sama dengan Babel menghancurkan Assyria dan mendirikan Kekaisaran Iran pertama pada abad ke-7 SM. Kekaisaran Armenia, adik kuasa pertama di dunia. Di bawah Kores Agung, Kores II, Kekaisaran Media dan Persia bersatu. Kores yang santun membangun pondasi kekaisaran berumur panjang. Putranya, Kambisus II, menaklukkan Mesir kuno. Darius I, penerus tahta meredam pemberontakan, memindahkan ibu kota ke Susa, membangun Persepolis dan terusan Nil Laut Merah, cikal bakal Suez. Kekaisaran Persia di bawah Darius menjadi yang terbesar dalam sejarah, membentang di 3 benua, dikenal toleran dan menghormati budaya lain. Namun, perang Yunani Persia pecah di abad ke-5 SM, yang berakhir dengan perjanjian damai Kalias pada 449 SM. Setelah Persia menderita kekalahan, Alexander Agung kemudian mengakhiri kekuasaan Persia, memulai era Yunani di Iran yang dilanjutkan Kekaisaran Seleukia, Kekaisaran Parthia, dan Sasania. Rival abadi Roma. Kekaisaran Seleukia runtuh setelah seabad oleh Kekaisaran Parthia. Bangsa Arsakid ini tangguh, menjadi musuh utama Romawi di timur, terkenal dengan pasukan berkuda dan pemanah mematikan. Meskipun kuat militer, mereka kesulitan mengepung kota. Parthia bertahan 5 abad sebelum digulingkan oleh Kekaisaran Sasania pada 224 Masehi.
Di bawah Ardashir I, Iran mengalami pembaharuan, kembali menjadi kekuatan dunia selama 400 tahun, menyaingi Romawi dan Bizantium dengan wilayah kekuasaan yang luas. Setelah 700 tahun konflik, Perang Romawi Persia usai, dan Sasaniyah mencapai puncak peradaban, menjadi kekaisaran Iran Raya terakhir yang paling berpengaruh. Transformasi Iran dari kekaisaran ke Republik Islam. Era baru dimulai dengan invasi Muslim. Bangsa Persia menerima kekalahan tanpa perlawanan panjang dalam pertempuran Al-Qadisiyah. Penakluk Islam di bawah Umar bin Khattab mengakhiri kekaisaran Sasaniyah, mengubah mayoritas penduduk ke Islam. Meskipun banyak aspek peradaban Persia tetap terserap, pandangan atas peristiwa ini beragam di Iran. Setelah Abbasiyah, dinasti Turki, Ghaznawiyah, Seljuk memerintah Persia, membawa kebangkitan budaya namun saling terpecah belah. Invasi Mongol di bawah Genghis Khan membawa kehancuran besar dan pengaruh populasi drastis. Meskipun ada sedikit pemulihan di bawah Genghis Khan, Timur Leng juga menyebabkan kehancuran dan pengaruh Mongolia berlanjut hingga bangkitnya Kesultanan Safawi. Kesultanan Safawi, pondasi Iran modern. Kesultanan Safawi 1501 sampai dengan 1722 Masehi menyatukan Iran, dianggap berjasa mendirikan bangsa Iran modern. Perubahan besar terjadi dengan penetapan mazhab 12 Imam Syiah sebagai agama resmi. Iran menjadi kekaisaran bubuk mesiu dengan militer modern bersaing dengan Utsmaniyah dan Mughal. Setelah Safawi runtuh, Iran diperintah dinasti Afshariyah, Zand, dan Qajar. Pengaruh Eropa di abad ke-17 menyebabkan Iran kehilangan wilayah. Revolusi Konstitusi dan dinasti Pahlavi. Abad ke-19 membawa revolusi konstitusi, memperkenalkan monarki konstitusional dengan parlemen majelis. Penemuan minyak menarik minat Inggris dan Rusia untuk memonopoli. Memperlemah dinasti Qajar, Raja Pahlavi, seorang menteri perang, pemimpin pemberontak, dan menjadi Syah Iran pada 1925, mendirikan dinasti Pahlavi. Selama kekuasaannya 1925 sampai dengan 1941, Reza Shah menerapkan pemerintahan otoriter dengan nasionalisme, militarisme, sekularisme, dan anti-komunisme. Ia melakukan reformasi sosial dan ekonomi besar-besaran, memodernisasi angkatan bersenjata, administrasi dan infrastruktur, sekolah, kereta api, radio, dan lain-lain. Namun, modernisasi yang terburu-buru dan otoriter ini menimbulkan ketidakadilan, terutama di kalangan umat muslim dan ulama. Dengan aturan seperti wajibnya pria berpakaian barat dan wanita melepas hijab. Ini memicu pemberontakan berdarah pada 1935. Saat PDII, Reza Shah menolak mengusir Jerman, memicu invasi Inggris, Soviet yang menggulingkannya. Putranya Muhammad Reza menjadi Syah baru, namun dianggap boneka Inggris sehingga dibenci rakyat. Revolusi Islam dan era Khomeini. Kekacauan di bawah Syah Muhammad Reza memicu revolusi Islam, mengubah monarki menjadi Republik Islam di bawah Ayatullah Ruhollah Khomeini. Dimulai Januari 1978, revolusi berakhir Desember 1979 dengan konstitusi teokratis dan Khomeini sebagai pemimpin besar. Muhammad Reza diasingkan dan Khomeini kembali disambut jutaan rakyat pada 1 Februari 1979. Iran resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979. Pemerintahan Khomeini bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan pro-Syiah, berlandaskan konsep wilayat al-waqiyah. Ekonomi kapitalis diganti dengan sistem Islami, banyak industri dinasionalisasi, hukum dan sekolah diislamisasi, dan pengaruh Barat dilarang. Iran memutuskan kerjasama dengan Israel dan memulai perang Iran-Irak 1980 sampai dengan 1988 yang sangat merugikan kedua pihak, ditandai pengguna senjata kimia oleh Irak. Iran juga menanggulangi kehancuran ekonomi dan militer, menekan protes dan pemberontakan, termasuk pembantaian Iran 1988 menegaskan ribuan tahanan politik.
Krisis sandera Iran 1979 sampai dengan 1981 dipicu masuknya mantan Syah ke AS, membuat pelajar Iran menyandra 52 personil kedutaan AS selama 444 hari. Peristiwa ini meningkatkan popularitas Khomeini dan sentimen anti-Amerika yang dijuluki si setan besar. Hubungan AS dengan Iran memburuk dengan sanksi internasional yang menyulitkan ekonomi Iran. Saddam Hussein dari Irak memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang Iran pada 1980, memicu perang Iran-Irak yang brutal. Era pasca Khomeini. Setelah Khomeini wafat pada 1989, Ali Khamenei diangkat sebagai pemimpin besar. Meskipun kurang karismatik, ia didukung militer dan yayasan amal. Rezimnya sering disebut oligarki ulama. Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani 1989 sampai dengan 1997 fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pasca perang, mengendalikan populasi, memotong pengeluaran militer, dan menormalisasi hubungan diplomatik. Menjaga Iran netral selama Perang Teluk 1991, masa pemerintahnya relatif tenang. Namun, ketegangan kembali saat reformasi Muhammad Khatami menjabat presiden pada 1997. Pemerintahannya yang reformis berbenturan dengan ulama konservatif, memuncak pada protes 1999 di Teheran. Meskipun terpilih kembali pada 2001, gerakan reformasinya terus dihambat konservatif, menyebabkan apatisme di kalangan generasi muda. Dari peradaban kuno yang menjadi adik kuasa pertama dunia, hingga perjuangannya modern menghadapi sanksi dan konflik, Iran telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kisah panjangnya adalah cermin ketahanan, ambisi, dan pengaruh yang terus membentuk geopolitik Timur Tengah. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.